Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial. Pada pertengahan Juli 2025, AS resmi memberlakukan tarif impor sebesar 19% untuk sejumlah produk asal Indonesia. Keputusan ini muncul di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang semakin kompleks, dan langsung memicu reaksi dari berbagai pihak di Indonesia, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat umum. Tarif ini memang lebih rendah dari ancaman awal yang mencapai 32%, namun tetap dianggap cukup signifikan dan berpotensi membawa dampak besar terhadap perekonomian nasional. Pertama, tekstil dan garmen. Produk seperti pakaian jadi, kain, dan aksesori tekstil. Kedua, alas kaki, termasuk sepatu olahraga dan sandal. Ketiga, produk kayu, furnitur, dekorasi rumah, dan kerajinan berbahan dasar kayu. Keempat, hasil pertanian. Beberapa produk pertanian bernilai ekspor tinggi seperti kopi dan rempah-rempah. Satu, tekanan terhadap ekspor nasional. Indonesia selama ini menjadikan AS sebagai salah satu tujuan utama ekspor. Dengan diberlakukannya tarif baru ini, produk Indonesia menjadi kurang kompetitif karena harganya otomatis naik di pasar Amerika. Akibatnya, volume ekspor diperkirakan akan turun sekitar 8,12 menurut data dari Kementerian Perdagangan. 2. Ketimpangan neraca perdagangan. Selama ini Indonesia menikmati surplus neraca dagang dengan AS. Kebijakan tarif bisa membalikkan situasi tersebut, terutama karena sebagai balasan, Indonesia justru membuka keran impor barang modal dari AS tanpa tarif. 3. Masuknya barang modal lebih murah. Meski di satu sisi merugikan ekspor, kesepakatan ini memberikan keuntungan berupa masuknya mesin-mesin, peralatan ICT, dan barang antara dari AS dengan harga lebih terjangkau. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas sektor manufaktur dan teknologi di Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. 4. Risiko bagi industri domestik. Produk AS yang masuk tanpa dikenakan tarif akan bersaing langsung dengan produk dalam negeri. Jika tidak dikelola dengan baik, industri lokal, terutama sektor UMKM, berisiko tergeser dari pasar. 5. Sentimen pasar dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia menyebutkan bahwa meskipun ada tekanan di sektor real, dari sisi pasar keuangan kebijakan ini justru membawa kepastian yang selama ini ditunggu-tunggu oleh investor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat menguat tipis akibat adanya kepastian ini. Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terkena kebijakan tarif dari AS. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia juga terkena imbas. Namun, Indonesia menjadi sorotan karena selama ini dianggap sebagai mitra dagang utama AS di kawasan ini. Secara global, kebijakan ini berpotensi memicu kembali perang dagang dan mengganggu rantai pasok internasional yang selama ini sudah mulai pulih pasca pandemi dan krisis global lainnya. Pemerintah dan sektor swasta Indonesia mulai merumuskan beberapa strategi, antara lain diversifikasi pasar ekspor, tidak lagi bergantung terlalu besar pada AS, fokus pada pasar alternatif seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara Afrika. Penguatan industri lokal melalui insentif, subsidi, dan peningkatan kapasitas teknologi bagi UMKM dan sektor industri lainnya. Negosiasi ulang atau FTA mempercepat perundingan perdagangan bebas dengan negara-negara mitra lain, sekaligus melakukan lobi ke AS untuk mempertimbangkan ulang kebijakan tarif tersebut. Penguatan produk berbasis nilai tambah. Fokus memproduksi barang dengan tingkat inovasi dan teknologi lebih tinggi, agar tidak sekadar bersaing di harga tetapi juga di kualitas dan brand positioning. Penutup.
Tarif impor sebesar 19% dari AS terhadap Indonesia memang membawa tantangan nyata, tetapi sekaligus membuka ruang untuk pembenahan di berbagai sektor. Sejarah menunjukkan bahwa krisis kerap menjadi titik balik kebangkitan ekonomi, asal direspons dengan strategi yang tepat. Indonesia kini dihadapkan pada pilihan: bertahan dengan skema lama yang mungkin tidak lagi relevan, atau bertransformasi menjadi pemain global yang lebih kuat dan mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.